Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali di kajian akhlak dan tasawuf. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan konsep dasar akhlak, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar tasawuf agar kita mampu untuk memahami bagaimana tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana kita sudah bahas tentang akhlak secara etimologi dan akhlak secara terminologi. Kita akan menginjak pada tasawuf. Apa itu tasawuf? Sederhana kita akan mengatakan begini. Secara etimologi, kata tasawuf itu terdiri dari 4 huruf. 1 ta, yang kedua sod, yang ketiga waw, yang keempat adalah fa. Ta itu artinya apa? Ta artinya adalah taubat dan tawadu. Orang yang taubat itu adalah menyesali kesalahannya dan memperbaiki kesalahan itu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lah, orang-orang yang bertaubat ini selalu menyesali kesalahan-kesalahan, karena kita sadar betul bahwa manusia itu tidak pernah sempurna dan tidak mahlul khotok wanisyan, selalu melakukan kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja, apalagi disengaja. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti inilah yang harus kita sadari dalam diri kita, sehingga kemudian kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Dan orang-orang yang bertaubat ini adalah orang yang hanya dimiliki oleh manusia-manusia yang rendah hati. Lah, manusia-manusia yang rendah hati ini yang kemudian mampu bertaubat. Taubat dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jalani begini. Taubat itu adalah level pertama. Ketika kita mau melakukan kebaikan apapun, maka syaratnya taubat. Mau melakukan kebaikan, maka bertaubatlah. Mau melakukan kebaikan apapun untuk mendekatkan diri pada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah taubat. Kenapa taubat itu penting? Karena orang yang mampu untuk melakukan taubat itu adalah orang yang menyesali kesalahannya dan berusaha untuk membersihkan dirinya. Melakukan kesalahan pasti dilakukan oleh manusia, maka cara yang paling ampuh adalah bertaubat kepada Allah. Orang selalu merasa salah. Orang yang merasa salah selalu mau untuk melakukan bertaubat. Tapi kalau orang yang selalu mengatakan dirinya paling benar, orang yang selalu mengatakan dirinya paling hebat, orang yang mengatakan dirinya paling benar, maka dia susah bertaubat. Dan itu banyak orang-orang hari ini yang selalu mengatakan dirinya adalah manusia yang benar, dan saya yakin 100% dia susah untuk bertaubat, karena dia tidak pernah menyadari bahwa kesalahan ada dalam dirinya. Yang kedua adalah sod. Sod itu bermakna sofa, suci, damai, tentram. Jadi kalau kita ingin suci dalam makna tasawuf itu berusaha untuk terhubung dengan Allah. Orang yang syaratnya orang suci, orang yang mau menjadi suci begini. Syarat orang yang mau menjadi suci itu harus bebas dari keterikatan dunia. Kalau kita masih memiliki keterikatan dunia, maka kita tidak akan pernah mencapai pada kesucian itu. Kenapa kita kemudian sedih? Kenapa kita selalu
galau, kenapa kita selalu merasa pusing, sumpek dan lain sebagainya? Karena kita masih berada dalam sebuah keterikatan dunia. Kalau kita masih semakin kuat ikatan kita dengan dunia, maka semakin kuat akan memunculkan kegalauan, akan memunculkan ketidaktenangan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau orang sudah mampu untuk terbebas dari keterikatan dunia, maka dia akan mencapai pada dunia yang suci, dia akan menjadi manusia yang damai, dan dia akan menjadi manusia yang tentram. Jadi kalau Anda berada dalam kegalauan hari ini, Anda berada dalam kebingungan hari ini, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa itu kaitannya dengan dunia, bukan dengan Allah. Yang ketiga adalah wow. Wow itu artinya walayah, yang berarti kewalian atau warok dan warok. Walayah itu apa? Kewalian itu. Wali itu pasti memiliki hubungan kepada Allah secara total. Karena dia tahu betul bahwa semua yang terjadi di alam semesta itu adalah skenario Allah. Kalau kemudian skenario Allah, makan itu adalah skenario Allah. Sesuatu yang musibah itu adalah skenario Allah. Kenikmatan itu adalah skenario Allah. Makanya orang yang seperti ini adalah orang yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Orang yang seperti ini, orang yang sudah mencapai pada derajat kewalian ini, enggak pernah takut kepada siapapun dan tidak pernah sedih kepada apapun yang menimpanya. Karena semua yang menimpa dirinya itu adalah kehendak dari Allah. Sehingga kemudian orang wali ini dengan makna yang kedua itu pasti warok. Dia pasti meninggalkan sesuatu yang subhat, apalagi haram. Yang subhat aja tidak pernah mau. Kenapa? Karena itu adalah melanggar dari ketentuan Allah, dan sesuatu yang seorang wali tidak akan pernah melanggar pada ketentuan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fana. Fa bermakna fana. Nah, fana, pada level fana inilah manusia itu yang awalnya tidak menganggap penting dunia. Pada level fana ini, pada dirinya saja itu dianggap tidak penting. Yang penting hanya Allah. Maka level fana ini sudah tidak menganggap dirinya penting, yang penting hanya Allah. Dan itu adalah bagian dari narasi-narasi tasawuf yang sudah luar biasa. Pada makom fana inilah manusia sudah berusaha untuk mementingkan Allah segalanya dan tidak pernah mementingkan pada dirinya sendiri. Apa yang bisa diambil di sini? Kalau kita mencari ilmu, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita ingin mencari ilmu, itu adalah sesuatu yang baik. Kita berusaha untuk ibadah, itu adalah sesuatu yang baik. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah tawadu. Taubat dan tawadu. Maka kita harus bertaubat dulu untuk menyucikan hati, menyucikan diri dengan cara-cara tawadu, sehingga kita mencapai pada wilayah suci, sofa. Kita bisa mencapai pada wilayah sofa. Nah, disinilah kemudian kita berusaha untuk menjadi manusia yang dekat, semakin dekat dengan Allah. Orang yang beribadah kepada Allah harus diawali dengan taubat, harus suci, harus wali, baru kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita beribadah tanpa melakukan taubat, terlebih dahulu kita taubat dalam arti menyesali kesalahan, kita berusaha untuk menyucikan diri kita sehingga kita hidup berada dalam sebuah kedamaian, mengikuti aturan Tuhan, maka di sana kemudian kita akan berada
dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita sudah paham makna tasawuf secara etimologi. Bagaimana tasawuf secara terminologi? Saya hadirkan dua tokoh. Yang pertama adalah Abul Qasim Al-Qusairi, yang kedua adalah Harun Nasution, representasi orang Indonesia saja. Abul Qasim Al-Qusairi mengatakan begini, tasawuf adalah menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi secara tepat, berusaha menekan hawa nafsu dan tidak meringankan ibadah. Tasawuf harus memiliki pondasi ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam ranah tasawuf pasti beriringan dan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang jelas yang harus digarisbawahi adalah berusaha untuk menekan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk hawa nafsu dalam duniawi, hawa berharap kepada makhluk Allah, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan, dan itu harus ditahan oleh orang-orang sufi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang sufi? Orang sufi selalu mementingkan pada Allah dengan cara-cara menerapkan, melakukan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah secara tepat dan baik. Yang kedua adalah Harun Nasution mengatakan tasawuf itu merupakan ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, tasawuf mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam bisa sedekat mungkin dengan Tuhannya. Jadi Harun Nasution mengatakan begini, tasawuf itu ibarat tangga. Jadi tangga itu ada tangga satu, pijakan 1, pijakan 2, pijakan 3, pijakan 4 gitu. Nah, tahapan-tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah inilah yang dibahas dalam dunia tasawuf menurut Harun Nasution. Setidaknya kita akan mengatakan tahapan pertama adalah tahapan thoriko, ada tahapan syariah, yang kedua adalah tahapan thoriko, yang ketiga adalah tahapan makrifat, yang keempat adalah tahapan hakikat. Tahapan-tahapan seperti inilah yang akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kita baca selawat hasbi dulu bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.